Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Eliza. Saya di sini akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus dengan hambatan fisik, tunanetra, tunarunggu, tunawicara, dan tunadaksa. Yang pertama yaitu tunanetra. Nah, seseorang yang dikatakan buta apabila mempergunakan kemampuan meraba atau mendengar sebagai saluran utama dalam belajar mereka, mungkin mempunyai sedikit persepsi cahaya atau persepsi bentuk atau sama sekali tidak bisa melihat atau dikatakan buta total. Tunanetra ini disebabkan oleh bayi yang ada di dalam kandungan, kemungkinan besarnya terlahir dengan kondisi tunanetra. Nah, tunanetra ini bisa terjadi dikarenakan atau diakibatkan disebabkan oleh kecelakaan, obat-obatan zat kimia, sinar laser, atau kebiasaan alkohol ketika ibu yang sedang mengandung mengonsumsi obat-obatan, alkohol, atau hal-hal yang menyebabkan anak ini bisa terlahir dengan kondisi tunanetra. Cara penanganan anak berkebutuhan khusus tunanetra. Pelatihan terapi yang dijalani si kecil berupa aktivitas sehari-hari untuk membantu menjalani proses aktivitas seperti aktivitas yang kognitif, sosial, psikomotorik. Nah, cara penanganannya yang pertama, ajak anak atau si kecil melakukan kegiatan dasar. Tunjukkan cara berjalan dengan meraba berbagai benda yang ada di sekitarnya, sehingga anak dapat waspada ketika berjalan. Yang kedua, manfaatkan indera-indera yang lainnya untuk membantu si kecil belajar di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya indera peraba. Nah, untuk mengenal benda-benda yang ada di sekitar rumah atau di sekitar si kecil. Yang kedua, manfaatkan indera-indera lainnya untuk belajar aktivitas sehari-hari si kecil. Misalnya seperti indera peraba untuk mengenali barang-barang yang ada di sekitarnya atau di sekeliling rumah atau lingkungannya. Nah, terus indera pendengar untuk mengenal suara atau bunyi lainnya yang ada di sekitar dia. Terus indera pengecap. Kita bisa mengajarkan indera pengecap untuk anak tunanetra, seperti bisa merasakan rasa makanan, rasa minuman. Terus yang terakhir yaitu indera pencium. Kita bisa mengajari anak berbagai bau-bau atau wangi-wangian di sekitar mereka. Yang ketiga yaitu mengajarin anak berkomunikasi dengan orang yang di sekitarnya, terutama orang yang ada di lingkungan keluarga dia atau di rumah, seperti bisa menyapa selamat pagi, selamat siang, sore, malam. Terus mengajarkan anak juga mengucapkan terima kasih, terus bersyukur, alhamdulillah, insya Allah, masya Allah. Kita bisa mengajarkan mereka berkomunikasi. Nah, yang keempat yaitu mengajari si kecil mengungkapkan perasaannya seperti senang, sedih, terus sakit, malu, atau lainnya. Alat penunjang belajar anak tunanetra. Yang pertama yaitu bisa menggunakan alat tulis braille yang Ricklet dan stylus. Nah, ini adalah alat yang penting disiapkan sebelum masuk sekolah. Biasanya alat menulis braille untuk tunanetra terdiri dari Ricklet dan stylus. Nah, Ricklet berbentuk penggaris yang terdiri dua terhubung ensel dan berfungsi sebagai penjepit kertas braille waktu menulis. Sedangkan bentuk stylus yaitu seperti paku kecil yang memiliki ujung tajam untuk menusuk kertas pada
pada reglet. Nah, sedangkan ujung yang tumpul berfungsi untuk menghapus huruf timbul braille jika terjadi kesalahan dalam menulis. Yang kedua, alat penunjang belajar anak tunanetra yaitu buku tulis braille. Nah, setelah peralatan tulis, alat bantu tunanetra yang harus disiapkan jelang masuk sekolah adalah buku tulis braille. Biasanya buku tulis braille dijual dengan satuan lembar, tetapi bisa pula lembaran kertas tersebut dijilid berbentuk buku spiral agar kertas-kertas bisa menyatu dan bisa mudah untuk dibaca. Yang ketiga yaitu bisa dari alat perekam suara. Nah, untuk anak yang tunanetra, alat bantu perekam suara atau berbentuk audio itu aktivitas perekam audio sangat membantu para sahabat tunanetra untuk mendengar dan mempelajari isi materi. Kemudahan lain yakni di rumah Anda bisa mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru sebelumnya. Itu biasanya si guru itu merekam pelajaran yang sudah dijelaskan. Setelah di rumah nanti anak bisa kembali mendengarkan apa yang telah direkam oleh guru tadi. Nah, yang selanjutnya ada alat penunjang belajar sahabat tunanetra yaitu tongkat tunanetra. Nah, ini sangat mendukung untuk aktivitas dan mobilitas anak tunanetra dalam melakukan kegiatan di sekolah. Seperti lainnya, anak ini bisa melakukan aktivitas berjalan di sekolah seperti pergi ke kamar mandi, seperti ke kelas, ke kantin, dan kegiatan pendukung lainnya seperti secara mandiri. Kedua yaitu anak dengan keterbatasan fisik tunarunggu. Nah, anak yang dinyatakan tunarunggu yaitu di mana seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan untuk mendengar, baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan oleh tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga anak tersebut tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab anak dengan keterbatasan fisik tunarunggu biasanya disebabkan oleh mutasi genetik atau keturunan dari orang tua atau terpapar penyakit ketika masih di dalam kandungan. Sedangkan tunarunggu yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka waktu panjang, usia, cedera, dan penyakit tertentu seperti infeksi. Penanganan anak tunarunggu. Keterbatasan dalam pendengaran dan berbicara bisa tidak serta juga menimbulkan adanya keterbatasan dalam bermimpi anak yang memiliki keterbatasan fisik tunarunggu. Masih bisa melihat, mempelajari apa yang mereka jalani dengan melihat, dan tak jarang anak tunarunggu ini adalah mereka yang mempunyai tingkat memperhatikan sangat jeli. Contohnya cara penanganannya yang pertama, cara berkomunikasi dengan penyandang tunarunggu. Cari perhatian. Pentingnya untuk mendapatkan perhatiannya jika anak berniat untuk berkomunikasi dengannya atau sentuh atau tepuk pundak untuk memberi isyarat. Yang kedua, cari tempat yang terang. Jika kemungkinan pindah ke tempat yang sunyi atau kecil, kecilkan sumber suara yang ada di dekat Anda. Yang ketiga yaitu sejajarkan posisi muka. Saat akan mulai berkomunikasi dengan anak tunarunggu, kita sejajarkan letak mata Anda dengan dirinya. Pastikan Anda tidak berada terlalu dekat dengannya agar tidak melihat semua bahasa tubuh Anda. Pastikan juga lokasi pembicaraan cukup terang.
Yang keempat yaitu kontak mata. Selama berbicara dengan penyandang tunarunggu, jangan lepaskan kontak mata atau selalu fokus Anda dengan diri si anak tadi. Terus yang kelima, bicaralah dengan normal dan jelas. Hindari berbicara dengan cara berbisik atau mengeraskan suara karena dapat menyulitkan penyandang tunarunggu dalam membaca bibir Anda. Sebaliknya, berbicara dengan suara dan kecepatan normal. Hindari berbicara sambil mengunyah atau menutup mulut. Berarti nggak boleh sambil kita mengunyah atau makan sesuatu, tetapi kita harus fokus membuka mulut dengan menjelaskan ketika berbicara dengan anak tunarunggu. Dan mulut Anda harus jelas dalam menyebutkan atau berkata di depan anak tunarunggu. Selanjutnya yaitu menyatakan topik pembicaraan. Beritahu topik pembicaraan yang ingin dibahas dan diberi tanda jika ingin mengubah topik. Selanjutnya, tanya apakah sudah mengerti. Memintalah umpan balik, memeriksa apakah dia sudah mengerti atau apa yang Anda katakan. Selanjutnya yaitu mengulangi. Ulangi apa yang Anda sampaikan atau tulis apa yang ingin Anda sampaikan di kertas. Misalnya kita ingin memberitahu kepada anak tunarunggu, misalnya gini, jangan lupa kembali besok ke sekolah lagi. Nah, misalnya seperti itu, kita menggunakan bahasa isyarat kita untuk berbicara kepada anak tunarunggu. Yang ketiga yaitu anak dengan keterbatasan fisik tunadaksal. Nah, ini adalah merupakan mereka yang memiliki hambatan tunadaksal masih bisa melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik. Namun mereka masih memerlukan bantuan atau penanganan agar nantinya mereka bisa menjalani kehidupan dengan mudah. Penanganan anak berkebutuhan khusus tunadaksal. Ada beberapa anak tunadaksal yang tidak berpengaruh dengan kondisi fisik sehingga bisa hidup seperti biasa, bahkan mampu mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Pendidikan bagi anak tunadaksal diarahkan pada dua hal, yakni mengatasi permasalahan akibat kecacatannya dan menyiapkan anak agar memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai individu maupun masyarakat. Ada 7 aspek yang perlu dikembangkan pada diri anak tunadaksal. Itu yang pertama, perkembangan intelektual dan akademik. Yang kedua, membantu perkembangan fisik. Yang ketiga, meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri. Yang keempat, mematangkan aspek sosial. Yang kelima, mematangkan moral dan spiritual. Yang keenam, meningkatkan ekspresi diri. Dan yang ketujuh, menyiapkan masa depan anak. Anak dengan keterbatasan fisik tunawicara. Tunawicara ini yaitu suatu kondisi ketidakmampuan seorang anak untuk mengkomunikasikan atau gagasannya kepada pendengar atau orang lain dengan menggunakan organ berbicara. Hal ini bisa disebabkan oleh kerusakan otak, celah-celah langit atau celah-celah langit, bibir sumbing, tunarunggu, dan sebagainya.
Tunawicara ini hambatannya di dalam komunikasi verbal berupa gangguan atau kerusakan suara, artikulasi bicara, dan kelancaran berbicara. Penyebab tunawicara ini yaitu faktor genetik dan penyakit tetanus yang menyerangi bayi saat lahir. Cara penanganan anak berkebutuhan khusus tunawicara. Yang pertama yaitu aktivitas intervensi berbahasa, yaitu terapi melibatkan anak dalam kegiatan yang melatih komunikasinya dengan lewat berbicara, menunjukkan gambar objek, atau aktivitas lainnya secara berulang-ulang untuk memperbaiki skill berbahasa anak. Yang kedua yaitu terapi artikulasi. Terapi artikulasi yaitu latihan yang bertujuan untuk melatih anak mengeluarkan lebih banyak kosakata serta melatih anak menghafalkan kata tersebut. Misalnya terapis mencontohkan anak mengucapkan huruf L dengan R. Nah, memperhatikan gerakan lidahnya L dan R. Nah, terapi ini akan disesuaikan dengan usia maupun tingkat keparahan gejala tunawicara pada anak. Yang ketiga yaitu terapi oral atau motor. Terapi oral atau motor ini adalah terapi fisik yang dilakukan untuk memperkuatkan otot di sekitar bibir, lidah, maupun rahang. Kegiatan terapi ini sangat beragam, mulai dari pijat muka hingga meminta anak mengunyah makanan. Seperti yang biasa kita bilang itu yaitu senam wajah. Dokter juga mungkin meresepkan beberapa jenis obat untuk meredakan kecemasan atau stres yang mungkin timbul karena anak merasa terkucil dari lingkungan sosialnya atau merasa minder gitu atau malu. Walaupun begitu, bisu adalah kondisi yang tidak boleh membuat anak patah semangat, dan Anda pun sebagai orang tua perlu mengarahkan segenap perhatian supaya kualitas si kecil bisa lebih baik. Alat belajar pada anak berkebutuhan khusus tunawicara. Seperti mainan edukasi pembelajaran, bisa seperti benda nyata, dan bisa seperti cermin atau seperti video, atau bisa menggunakan TV, handphone, terus alat komunikasi lainnya yang berbaur video. Itulah yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.